warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak, sehat? Sehat, Bu. Alhamdulillah sehat ya. Oke, sebelum memulai pelajaran pada sore hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Sebelumnya Ibu mau absen dulu, apakah ada yang tidak masuk? Nihil, Bu. Oke, nihil ya. Alhamdulillah. Oke. Sekarang Ibu mau tanya, kita minggu lalu belajar materi apa sih? Hijau. Kimia hijau, lebih tepatnya kita belajar tentang pengertian dan pentingnya kimia hijau. Ada yang masih ingat apa itu kimia hijau? Kalau dengar kata hijau di telinga kalian itu apa yang dipikirkan? Pohon. Sejuk, asri gitu ya. Yang intinya terbebas dari bahan-bahan kimia. Nah, sekarang Ibu ada dua gambar nih. Ada gambar apa dan apa? Pohon. Terus yang ini? Camping. Oke, tempat kemah ya Mbak. Sekarang Ibu ingin kalian bayangkan kalau di tengah siang hari yang panas nih, misal kalian di ngalian kan panas ya? Ya. Kalian berjalan atau enggak kalian duduk di sini? Atau enggak kalian nih camping di tempat yang disekelilingi oleh banyak pohon hijau? Apa yang kalian rasakan? Sejuk, asri, nyaman gitu ya? Iya. Untuk menciptakan lingkungan yang seperti pada gambar, lingkungan yang nyaman, asri, tentunya kita harus selalu menjaga kelestarian lingkungan. Ada yang tahu cara kecilnya bagaimana? Membuang sampah pada tempatnya. Ya, membuang sampah pada tempatnya. Reboisasi. Ya, banyak sekali caranya ya. Kita harus selalu menjaga yang namanya kelestarian lingkungan. Apalagi kita sebagai seorang muslim, di mana yang ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 56 yang artinya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya, dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut yakni tidak akan diterima dan harapan akan dikabulkan. Sesungguhnya rahmat Allah akan dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Nah, dalam ayat ini sudah sangat dijelaskan bahwa kita sebagai khalifah di muka bumi ini dilarang untuk membuat kerusakan di muka bumi, seperti tadi disebutkan, tidak boleh membuang sampah, tidak boleh menebang pohon dan lain sebagainya, atau segala sesuatu yang dapat merusak kelestarian lingkungan. Karena apa? Karena sesungguhnya rahmat Allah itu amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Nah, berbuat baik di sini itu bisa diartikan salah satunya itu adalah dengan cara menjaga kelestarian lingkungan. Oke, nah pada pertemuan kali ini kita akan membahas lanjutan materi kemarin yang terkait apa? Prinsip kimia hijau. Terkait prinsip-prinsip kimia hijau, di mana tujuan dari pembelajaran ini adalah peserta didik itu diharapkan mampu menganalisis prinsip kimia hijau dalam mendukung upaya pelestarian lingkungan. Nah, Ibu ada suatu permasalahan. Ada masalah apa? Tumpukan sampah. Tumpukan sampah ganggu kenyamanan warga. Nah, khususnya adalah sampah plastik. Nah, sampah plastik ini dari tahun ke tahun itu menurut penelitian selalu mengalami peningkatan nih, anak-anak. Nah, pada tahun 2021 itu volume sampah mencapai 68,5 juta ton. Nah, pada tahun 2002 itu mengalami peningkatan menjadi berapa? 70 juta ton. Nah, setiap tahun itu selalu mengalami peningkatan. Tentunya nggak dari berita ini aja. Di sekitar kita ada banyak sampah nggak? Banyak. Rumah ada sampah nggak? Ada. Bos ada nggak? Ada. Atau bahkan di sekolah itu juga ada yang namanya sampah plastik. Nah, Ibu mau tanya, kenapa kok sampah plastik itu ada banyak sekali dan menumpuk-numpuk? Karena sulit terurai. Benar sekali, karena sampah plastik itu merupakan salah satu sampah yang sulit diuraikan. Nah, Ibu mau tanya lagi nih, kalau misal sampah plastik itu sulit diuraikan, kenapa kok nggak dibakar aja, Bu? Kan bisa hilang tuh sampahnya. Ada yang tahu kenapa? Polusi apalagi? Baunya nggak sedap ya kan? Kalau kita bakar sampah kan baunya nggak sedap. Nah, yang benar dalam suatu reaksi kimia itu tentunya akan menghasilkan suatu produk. Nah, produk yang dihasilkan itu kita nggak tahu nih produknya itu berbahaya atau enggak, seperti itu. Apa memang benar kalau kita membakar sampah maka sampahnya itu akan hilang?
Tetapi produk samping yang dihasilkan dari pembakaran itu apakah berbahaya? Nah, apakah akan menyelesaikan masalah atau justru akan menambah masalah? Oke, nah hal ini tentunya tidak lepas dari yang namanya prinsip-prinsip kimia hijau. Oke. Prinsip kimia hijau itu pertama kali dicetuskan oleh Paul Anastas pada tahun 1998 dan juga John C. Warner sebagai Father of Green Chemistry. Nah, tujuan dari kimia hijau sendiri itu adalah untuk mengurangi atau mencegah kerusakan lingkungan dan meningkatkan efisiensi penggunaan zat-zat kimia. Next. Nah, prinsip kimia hijau itu ada 12 prinsip. Bisa dilihat dulu teman anak-anak. Ya, Bu. Saya ada mencegah limbah, memaksimalkan nilai ekonomi suatu atom, ada menggunakan katalis, ada mendesain bahan kimia dan produk yang terdegradasi setelah digunakan. Nah, namun pada pertemuan kali ini Ibu akan membahas 4 prinsip saja. Yang pertama, ada yang namanya prinsip pencegahan limbah. Nah, lebih baik itu melakukan pencegahan terhadap produksi limbah daripada mengolah dan membersihkan limbah. Maksudnya gimana, Bu? Maksudnya itu kita diprioritaskan untuk melakukan pencegahan terhadap produksi suatu limbah daripada kita membersihkan limbah yang sudah ada. Kalau kita ambil contoh, misal sampah plastik yang tadi nih, kita itu diprioritaskan untuk mengurangi penggunaan dari sampah plastik tersebut daripada kita mengolah sampah plastik yang sudah ada. Di sini ada yang suka nimbun plastik? Tidak. Jangan ya. Kalau kalian beli baju nih kayak ini sama, pastinya disimpan, Bu, masih bagus, bisa dibuat wadah, yang gitu enggak? Enggak ada ya, jangan ya. Oke, yang kedua adalah memaksimalkan nilai ekonomi atom. Nah, melalui metode sintesis baru yang dirancang untuk memaksimalkan penggabungan semua bahan yang digunakan dalam proses ke dalam produk akhir sehingga limbah yang dihasilkan lebih sedikit. Nah, maksudnya itu kita melakukan pencegahan limbah itu dimulai dari level molekulernya dengan memilih metode sintesis yang paling efisien. Nah, kita itu dimaksimalkan untuk membuat suatu bahan baku itu menjadi suatu produk target atau produk akhir tanpa menghasilkan suatu produk sampingan. Karena produk sampingan itu biasanya identik dengan limbah, seperti itu. Kemudian prinsip yang ketiga adalah sintesis kimia yang tidak berbahaya. Nah, metode sintesis harus menghindari penggunaan atau menghasilkan zat-zat beracun bagi manusia maupun lingkungan. Maksudnya itu kita mendesain suatu reaksi kimia atau metode sintesis itu seaman mungkin dengan mempertimbangkan bahan-bahan apa aja yang berbahaya dan juga pengolahan limbah akhirnya bagaimana. Nah, memilih metode sintesis yang aman dalam kimia itu bisa diibaratkan kayak gini. Bisa diibaratkan kalian itu menggunakan obeng bukan pisau untuk mengencangkan sekrup. Nah, apabila kita menggunakan pisau kan biasanya sekrupnya lebih kencang diputar, tapi itu berbahaya karena dapat melukai tangan dan lain sebagainya. Prinsip yang keempat yakni mendesain proses yang melibatkan bahan kimia yang aman. Nah, produk kimia yang dihasilkan itu harus dirancang untuk mempengaruhi fungsi yang diinginkan dan meminimalkan tingkat toksisitasnya. Nah, dalam memilih bahan kimia itu kita diharuskan melalui proses prediksi dan juga evaluasi terkait sifatnya bagaimana, terus toksisitasnya bagaimana, dan efeknya bagi lingkungan bagaimana. Kita tidak semena-mena memilih bahan kimia. Oke, itu sedikit pemaparan materi dari Ibu. Selanjutnya Ibu akan membagikan LKPD. Next. Nah, di mana dalam LKPD ini kalian akan disajikan suatu permasalahan. Nah, kemudian kalian akan diminta untuk menjawab 3 pertanyaan terkait permasalahan yang sudah dijabarkan. Nah, kemudian yang kedua, kalian juga akan diminta untuk mencermati dan memaknai ke-12 prinsip dari kimia hijau. Nah, kalian diminta mencari permasalahan dan juga solusi dari 12 prinsip kimia hijau. Nah, itu bagi menjadi 2 kelompok. Yang sini kelompok 1, sini kelompok 2. Kalian bisa mengerjakan LKPD secara berkelompok, nanti perwakilan maju ke depan. Kalau ada yang ditanyakan bisa langsung tanya ke Ibu. Bisa bertanya, Bu. Iya, tidak dia.
Untuk soalnya itu maksudnya bagaimana ya Bu? Jadi maksudnya ini kita itu kalian diminta untuk menyebutkan permasalahan dan solusi dari prinsip hijau. Misal Mbak Dia ambilnya prinsip pertama nih, contoh permasalahannya apa, terus solusinya bagaimana, disertakan sumbernya juga ya Mbak. Oke, seperti itu. Oh iya, anak-anak karena keterbatasan waktu juga, jadi kalian bisa untuk yang poin kedua itu kalian bisa menyebutkan 2 saja contoh permasalahan dari prinsip kimia hijau. Untuk yang lainnya bisa dibuat PR seperti itu. Oke. Ibu. Silakan berdiskusi. Apakah sudah selesai? Sudah Bu. Jika sudah boleh maju 1 orang ke depan. Untuk jawaban yang pertama yaitu mengenai bagaimana dampak menumpuknya sampah bagi lingkungan. Tentu saja ini berdampak di pencemaran lingkungan, yaitu sampah yang tidak terkelola dengan baik dapat mencemari udara, air, dan tanah. Lalu pada hewan juga dapat kehilangan habitatnya dan berbahaya bagi kesehatan serta kerusakan ekosistem. Lalu pada soal yang kedua mengenai prinsip kimia hijau yang sesuai, yaitu prinsip kimia hijau pada nomor 1, di mana mencegah pembentukan limbah. Lalu pada jawaban yang nomor 3, untuk saran mengenai permasalahan sampah tersebut, di sini sarannya yaitu dilakukannya desain produksi ramah lingkungan, lalu terdapat pengolahan limbah yang efisien, daur ulang, dan edukasi masyarakat. Lalu pada NPD yang nomor kedua, prinsip kimia hijau, di sini saya mengambil topik pertama yaitu mencegah limbah, di mana contoh permasalahannya yaitu Indonesia merupakan penyumbang sampah plastik terbesar kedua di dunia. Nah, solusinya yaitu dengan menggunakan tas belanja dari rumah saat berbelanja. Sumbernya ini dari hasil liputan 6. Terima kasih Mbak Dia, bisa beliau dulu review sedikit dari jawaban Mbak Dia tadi ya. Kalau masalah sampah plastik kan udah banyak nih, banyak sekali dampak yang diberikan. Misalnya ada tadi mencemari lingkungan Bu, mengganggu habitat Bu, dan lain sebagainya. Nah, solusi apa yang dapat ditawarkan? Ini juga terkait dengan prinsip kimia hijau yang nomor pertama, mencegah limbah. Karena masalah sampah ini menyimpang dari prinsip kimia hijau yang nomor pertama. Karena dalam prinsip nomor pertama itu kita diminta untuk mengurangi penggunaan suatu produk yang dapat menghasilkan limbah, seperti itu. Solusi yang ditawarkan tuh dapat tadi disebutkan, dapat menggunakan tas belanja saat berbelanja, jadi mengurangi penggunaan sampah plastik. Atau juga yang lagi ngetren nih sekarang, kalian bisa menggunakan yang namanya bioplastik, biasanya terbuat dari kulit singkong, sehingga bioplastik itu jika kita buang dapat terurai sendiri di alam, seperti itu. Oke. Ibu rasa cukup ya materi hari ini. Adakah yang bisa memberikan kesimpulan kita hari ini belajar apa? Katakan. Kita belajar mengenai prinsip kimia hijau. Oke. Prinsip kimia hijau ada berapa? 12. Ada 12. Ada yang bisa menyebutkan salah satunya mungkin? Prinsip pertama apa? Mencegah limbah. Mencegah limbah. Contoh yang dapat diberikan apa? Membawa tas belanja dari Membuat tas belanja ya, kita juga dapat mendaur ulang nih sampah-sampah yang sudah ada sehingga menjadi produk jadi. Oke, Ibu rasa sudah cukup materi pada sore hari ini. Kalian jangan lupa mengerjakan tugas yang sudah diberikan dan juga jangan lupa belajar untuk materi selanjutnya. Ada yang tahu materi apa? Belum tahu. Oke. Jadi materi selanjutnya itu kita akan membahas tentang reaksi-reaksi kimia yang tidak sesuai dengan prinsip kimia hijau. Waduh, apa tuh? Nah, kalian bisa cari dulu tuh. Sehingga kalau besok Ibu tanya, kalian sudah siap seperti itu. Oke. Ibu akhiri, apabila ada salah kata Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam